Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dengan lisan, hati, dan amal perbuatan. Semoga senantiasa kita berpredikat hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Raden Palasari bisa menceritakan sedikit tentang Masjid Bayan yang legendaris ini mungkin? Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Kebetulan di saat tempat Pak Kiai sekarang berada ini adalah salah satu peninggalan Islam yang pertama di Pulau Lombok. Karena menurut kita Islam pertama kali masuk di Pulau Lombok itu melalui pelabuhan tua namanya Labuan Carik. Labuan Carik. Oke, dari sanalah Islam pertama kali masuk dan dari Labuan Carik menyebar ke Pulau Lombok yang lain. Dan itu sebelum Wali Songo di Tanah Jawa? Mungkin itu di saat para Wali Songo di Tanah Jawa juga. Tetapi bersama para wali yang misalnya Wali Songo yang di Pulau Jawa belum sempat datang ke Pulau Lombok. Belum sempat. Apakah ada hubungan bangunan masjid ini dengan kegiatan dakwah para wali di Tanah Jawa? Sangat ada sekali Pak Kiai. Karena kebetulan katanya sebelum para wali datang ke Pulau Lombok itu lebih dulu datang ke pulau untuk menyebarkan Islam di Pulau Lombok itu beliau bernama Gaus Abdul Razak. Sebelumnya ya? Sebelum para wali. Baru kemudian setelah abad ke-16 atau 17 datanglah para wali yang berasal dari Jawa Timur yang datang kemari untuk menyempurnakan lagi Islam yang berkelanjutan ya dakwahnya di sini. Kira-kira pada periode Sunan siapakah dakwah ini diteruskan? Yang datang ke Pulau Lombok pada saat itu yaitu periode dari Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Prapen. Sunan Prapen, putra dari Sunan Giri. Yang berada di Gresik. Alhamdulillah. Coba ini ya, apakah masih tetap digunakan atau sebatas menjadi museum? Masjid kuno Bayan Bele ini Pak Kiai masih aktif digunakan. Tapi masyarakat Bayan menggunakan Masjid kuno Bayan Bele ini di setiap hari-hari besar Islam. Masih terus ya berkelanjutan. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Ramadan besok digunakan full 1 bulan untuk tarawihnya Pak Kiai. Ini penempatan lokasi memang dari sejarah awal ya berdirinya sudah. Saya teringat posisinya bukit dan beberapa situs bersejarah seperti Gunung Tursina, bukit juga, kemudian Jabal Nur yang di situ turun wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Gua Hira juga bukit. Bahkan beberapa pemakaman para wali di Tanah Jawa itu juga di atas bukit. Sunan Muria, Sunan Derajat. Ada satu pesan yang mungkin kita dapat pelajari tentang keluhuran, tentang makna ketinggian, tidak hanya pada posisi tempat tapi adalah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pesannya. Bahkan saya hitung tadi ada berapa tangga, anak tangga ini? Ada 5. 5 ya. Seperti rukun Islam ya. Rukun Islam itu, dan kalau kita renungkan Nabi menggunakan lafaz buniyal Islam, dibangun Islam itu. Jadi seperti konstruksi bangunan. Di atas 5 konstruksinya. Jadi syahadat, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian siam Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Ita'uz zakah, membayar zakat. Barulah puncaknya adalah ibadah haji. Dalam hadis yang lain, Nabi
berikan penjelasan bahwa Islam itu sebagai pondasinya dan sholat itu pilarnya. Kemudian jihad, berjuang dalam bentuk apapun makna jihad itu, perjuangan menebarkan agama Islam, membela umat Islam, dan beberapa makna jihad yang cukup luas. Ini adalah diumpamakan punuk unta, puncak dari sesuatu. Subhanallah, kita juga bisa melihat atap dari masjid ini ada arsitektur yang memberikan pesan-pesan tersendiri kepada umat. Nah, mungkin Raden Palasari bisa menambahkan lagi tentang nilai-nilai adat yang ada di masyarakat Bayan ini. Kebetulan juga kami di Bayan itu mungkin sangat-sangat taat sekali. Selain taat dengan misalnya aturan yang diajarkan oleh agama, kami di Bayan itu juga sangat taat dengan budaya yang adat, diajarkan oleh leluhurnya kami, yaitu adatnya kami. Jadi mungkin seperti yang Pak Ustadz lihat sekarang, pakaian kami seperti ini adalah salah satu pakaian yang kami gunakan untuk acara-acara adat di sini. Apa makna simbol dari kain yang seperti ini? Ya, mungkin ini biasanya ini kita gunakan di hari acara-acara urip, Tuan, Pak Kiai. Dan kainnya juga ini sebenarnya kain yang kami gunakan di sini untuk acara urip itu seperti namanya di sini kerang poleng. Kerang poleng. Jasa ini ada pakaian juga tuh. Jadi kerang poleng itu kalau kita laki-laki harus ujungnya ini menyentuh ke tanah. Sebenarnya, dan filosofinya menurut budaya leluhur kami supaya kita tahu asal usul kita itu dari tanah. Itu mungkin ini sesuai dengan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita dari Nabi Adam dari tanah, dan kita berasal dari pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai makhluk, dan tentu manusia memiliki peran tugas yang cukup mulia. Subhanallah. Saya teringat juga pernah suatu ketika ada orang Badui tiba-tiba datang bertanya pada Nabi. Dia bertanya, apakah di surga nanti ada kain tenun? Orang-orang yang melihat di sekitarnya, para sahabat, tertawa. Spontanitas mendengar pertanyaan lugu dan mungkin dinilai lucu. Tapi kemudian Nabi menoleh. Apakah kalian mentertawakan orang yang tidak mengerti, bertanya kepada orang yang mengerti? Tiba-tiba para sahabat terdiam. Lalu menyadari ada hal yang sebaiknya dihargai. Orang yang tidak memahami, tidak mengerti, ingin bertanya pada orang yang mengerti, bukan ditertawakan. Nabi pun menoleh kepada Badui tadi. Tidak, wahai Badui, di surga tidak ada kain tenun. Tapi nanti di surga ada pohon yang buahnya dipetik, lalu atas izin Allah menjadi pakaian ahli surga. Subhanallah. Terima kasih Raden Palasari dan semoga silaturahim ini menambah ukhuwah persaudaraan kita. Dan kami juga mungkin mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih sekali kepada Pak Kiai yang sudi kiranya singgah di Masjid Kuno Bayan Ble untuk memberikan kami pencerahan. Semoga istiqomah kita dalam ketaatan.